Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan melakukan sesi wawancara bersama bidan Mia Veronica Gesi Mungkasi, ahli Madiyah Kebidanan. Sebelum masuk ke sesi wawancaranya, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri. Saya Afia Jihan Nazihah. Saya Naswa Khairunisa. Saya Muhammad Ihsan Bukhari. Saya Mario Binapo. Saya Irfan Nadil Lutfi. Assalamualaikum. Iya, silakan duduk. Sebelumnya kami dari SMA 8 kelompok A ingin mewawancarai kakak mengenai hubungan kesehatan spermatozoa pria dengan infertilitas. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ya kakak menjalani praktik kebidanan di sini? Kalau di sini kurang lebih hampir 1 tahun. Kalau ini ada nggak sih kak suka dukanya sebagai bidan selama ini? Kalau di sini sukanya lebih banyak kenalan, terus bisa menyembuhkan orang, bisa menolong persalinan bayi dan ibu dengan selamat gitu. Kalau dukanya kita kan tenaga kesehatan harus tetap senyum apapun yang terjadi, walaupun pasiennya kadang mencak-mencak, ada kayak gitu. Itu kan ikut emosi di hati kan kadang, tapi kita tetap harus senyum terus. Terus ada nggak dari suka duka yang tadi pengalaman yang paling berkesan sebagai bidan menjalani praktik kebidanan di sini? Ada, kemarin tuh ada pasien yang lahirannya di lantai. Jadi pas kita persalinan udah pembukaan lengkap nih, kita kan ada waktunya. Kalau misalnya 2 jam nggak segera lahir harus dirujuk. Ini ambulannya udah di depan, berangkarnya udah di depan pintu nih, tinggal kita pindahin pasiennya. Habis itu pasiennya udah bilang nggak kuat kayak gitu. Akhirnya kita bopong, malah pasiennya ke bawah di lantai, kita lahiran di situ semua. Jadi itu kayak wow. Kak, kira-kira pasiennya usia berapa, usia termuda yang pernah berobat ke kakak selama ini? Usia termuda kalau bayi sekitar 3 harian. Kalau misalnya ibu melahirkan 18 tahun. 18 tahun melahirkan. Terus ada nggak pasien tertua yang pernah usianya yang pernah berobat ke sini? Usia tertua paling 90-an ke atas. 90-an. 90 itu melahirkan. Berobat. Terus Bu Bidan, kami ingin bertanya berkaitan dengan infertilitas atau gejala kemandulan pada pasangan suami istri. Nah, itu kiranya apa penyebab utama dari infertilitas pada pasangan suami istri? Infertilitas kan ada 2, dari wanita dan laki-laki. Kalau misalnya dari wanita itu bisa dari gangguan ovulasi, jadi nggak bisa menghasilkan sel telur. Kemudian ada gangguan pada penyumbatan tubal falopi, jadi sel telur sama sel sperma nggak bisa bertemu. Ada gangguan dari ovulasi, kemudian penggunaan obat-obatan jangka panjang atau berdosis tinggi, ada dari gangguan kinetik itu bisa dari bawaan dia lahir, jadi rongga rahimnya tuh ada penyekatan. Dari pihak laki-laki itu ada 3, ada hormon, fisik, sama fisiologis. Kalau misalnya dari hormon itu turunnya hormon tiroid, kemudian peningkatan prolaktin, ada penurunan juga FSH, LH, sama pituitari. Kalau misalnya secara fisik bisa dari radang testis sendiri, kayak gitu. Terus juga bisa jadi obat-obatan jangka panjang, itu juga berpengaruh. Terus kan kami dapat tugas dari sekolah ya untuk meneliti seberapa besar pengaruh spermatozoa pada pria terhadap peluang anak pada pasangan suami istri. Nah, spermatozoa kan terkandung dalam air mani. Sebenarnya ada apa aja sih yang terkandung dalam air mani pada pria itu? Kandungan air mani itu ada asam amino, ada fruktosa, sel sperma, dan berbagai enzim lainnya kayak gitu. Kalau ini bagaimana Kak cara membedakan air mani yang berkualitas dan memudahkan seseorang pria memperoleh keturunan dengan air mani yang kurang berkualitas?
Kalau misalnya dilihat dari kasat mata itu bisa dari baunya, baunya kayak klorin atau amonik. Kemudian warnanya putih keabu-abuan. Kalau misalnya ada hijau, ada merah muda atau apa, itu berarti dipertandakan ada infeksi. Kemudian konsistensinya cair atau enggaknya gitu. Biasanya kalau yang bagus agak kental. Terus ada nggak Kak kaitannya mimpi basah sama pria dengan kualitas air mani? Itu nggak ada kaitannya, soalnya mimpi basah itu tuh proses pada tubuh yaitu untuk mengeluarkan sperma yang udah tua, jadi dilakukan mimpi basah kayak gitu. Nah, terus di dalam air mani kan terdapat spermatozoa. Nah, itu bagaimana cara kita mengetahui spermatozoa itu berkualitas atau tidak berkualitas? Kalau misalnya spermatozoa nggak bisa dilihat secara kasat mata, harus di mikroskop di laboratorium. Bagaimana mekanisme produksi sperma dan faktor-faktornya? Ada nggak sih Kak yang mempengaruhi proses produksinya? Proses produksi mekanismenya itu kan dari otak di hipotalamus, itu ke bagian bawah di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus kan produksinya di situ, jadi melakukan pematangan di situ. Setelah pematangan akan membelah diri secara mitosis. Nah, nanti kalau misalnya udah dibelah diri, dia akan keluar menjadi sperma primer. Lah sperma primer kemudian akan ke haploid kayak gitu. Apakah kesuburan pada pria bisa dilihat dari ciri-ciri fisik luar seorang pria? Bisa, kalau misalnya pria obesitas, terlalu gemuk itu bisa jadi, atau terlalu kurus. Nih, mau nanya Kak, kalau ditunjuk dari faktor usia berapakah pria menghasilkan sperma dalam kondisi yang paling baik? Kalau misalnya paling baik menurut penelitian sekitar 20 tahun sampai 40 tahun. Itu spermanya paling bagus atau gimana? Paling bagus. Apakah sperma bisa diproduksi terus-menerus oleh pria selama hidupnya? Ya, bisa terus menerus karena itu kan proses regenerasi, jadi cepat untuk pria. Kan banyak kasus juga kan yang misalnya orang tua menghamili yang muda-muda kayak gitu, karena itu bisa berkelanjutan terus proses produksinya. Adakah pengaruh terhadap produksi sperma apabila organ kelamin pria mengalami cedera, misalnya terkena bola sepak atau terkena tendangan saat berolahraga? Sebenarnya itu nggak ada, soalnya testis itu ada terlindung kayak gitu ya. Testis itu kayak spons. Jadi kalau misalnya dia kena bola atau cedera, paling cuma bagian luar, tapi nggak mempengaruhi gitu produksinya. Nggak sampai dalam-dalamnya betul. Banyak remaja pria saat ini yang sudah merokok sejak SD dan SMP. Bagaimana pengaruhnya terhadap sperma dan organ reproduksi mereka? Sangat berpengaruh, soalnya rokok kan banyak zat kimianya ya. Jadi zat kimia itu bisa memecah DNA dari sperma kayak gitu. Itu bakal jadi kayak sempurna gitu nggak? Karena kita merokok terus apa? Bisa jadi dari bentuknya yang nggak sempurna atau jumlahnya yang berkurang kayak gitu. Kebiasaan remaja laki-laki saat ini kan kebanyakan udah main game tuh sampai malam-malam main game, terus video call dan lain sebagainya, nggak sampai kena waktu sampai jam 3, jam 4 gitu kan. Adakah pengaruh hal tersebut terhadap perkembangan organ reproduksi dan kesuburan mereka? Kalau menurut penelitian ada penurunan sekitar 30% produksi sperma kalau misalnya dia kelelahan. Kalau kelelahan kan pasti berhubungan dengan stres dan lain, pola makan yang kurang teratur kayak gitu. Jadi produksinya pasti akan menurun sekitar 30%. Oh, itu bakal penurunannya drastis banget berarti. Kayak benar-benar susah lagi berarti kalau gitu. Kalau misalnya polanya dijaga, pasti ya nggak bakal turun. Berarti terjaga berarti. Adakah pengaruhnya paparan zat polusi udara seperti asap kendaraan terhadap perkembangan pembentukan sperma dalam tubuh pria? Ya pasti polusi sangat berpengaruh, soalnya kan selain polusi untuk
mempengaruhi pernafasan kan juga bisa ke sel sperma. Biasanya itu karena memecah DNA kan polusi kan berbagai macam bakteri, ada virus dan lain-lain kan, itu pasti bisa bikin memecah kualitasnya tuh jadi menurun kayak gitu. Ada kelompok pria yang gemar touring menggunakan sepeda motor duduk berjam-jam selama perjalanan. Apakah ada pengaruh terhadap kesuburan dan produksi sperma? Ya, ada pengaruhnya, soalnya testis kan bagian terdingin dari tubuh. Jadi sebenarnya nggak boleh terlalu lama duduk atau terkena panas. Jadi kan kalau misalnya motor kan touring berjam-jam kan, itu pasti panas. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi bisa menurunkan produksi sel spermanya. Tapi kalau perjalanan jauh gitu gimana, Kak? Kayak kita ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Jakarta gitu gimana, Kak? Kan touring biasanya kan sering-sering, tapi kalau itu kan nggak sering-sering kan, ada waktu jeda istirahatnya lah, kayaknya berdiri atau gimana kayak gitu. Aman berarti tadi. Apakah obesitas pada pria mempengaruhi kesuburan pria tersebut? Apakah pria yang berotot kekar berpotensi lebih subur ketimbang pria yang kurang berotot? Kalau obesitas pasti mempengaruhi, soalnya dari pola makan. Kalau misalnya pola makan, pola hidupnya nggak sehat, pasti akan mempengaruhi. Kalau misalnya pria berotot, itu sebenarnya nggak mempengaruhi. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi lainnya, biasanya pria berotot kan rajin nge-gym kan, pasti akan menjaga pola hidupnya, pola makannya, dan lain-lain pasti bisa. Tapi lebih kemana itu, Kak? Lebih produksinya tuh kayak lebih bagusan bedanya orang yang gym terus berotot atau yang kita kurang protein itu gimana? Lebih bagusan yang nge-gym ya. Kalau misalnya berotot tuh nggak ada pengaruhnya gitu loh. Tapi biasanya orang berotot kan rajin nge-gym, kan pasti ada pantangan-pantangannya gitu. Adakah hubungan antara stres yang dialami oleh pria yang berkaitan dengan kualitas sperma yang diproduksinya? Stres ada pengaruhnya, soalnya stres kan melepaskan hormon steroid. Jadi itu bisa mempengaruhi penurunan kualitas sperma kayak gitu. Oh, itu bisa bikin Penurunan penurunan kualitas. kualitasnya. Adakah pengaruhnya penyakit diabetes terhadap kesuburan dan kemampuan reproduksi seorang pria? Kalau diabetes ada, soalnya kan kalau misalnya diabetesnya derajat tinggi kan menggunakan obat-obatan jangka panjang, jadi itu bisa mempengaruhi. Adakah obat-obat yang medis yang dapat mempengaruhi kualitas kesuburan produksi sperma pada pria? Ada obat-obatan tertentu, tapi jenisnya kan tergantung. Kalau kita misalnya melakukan pemeriksaan kan apa-apa aja, biasanya tuh obat jangka panjang atau obat yang berdosis tinggi kan gitu. Apakah pola makan seorang pria dapat berkontribusi terhadap kualitas sperma yang diproduksinya? Ya, berkontribusi. Sebaiknya menghindari bahan yang kayak daging mentah, kemudian banyak pengawet atau manis-manisan gitu, kayak alkohol juga bisa mempengaruhi. Kak, kira-kira kalau yang dari daging-daging mentah itu kan biasanya kan anak-anak sekarang sering ya, paling udah mulai itu kan di umur 18. Nah, itu kan efeknya kan nggak langsung ya. Kira-kira tuh efeknya tuh kapan Kak? Jangka panjang apa jangka pendek kira-kira efeknya? Tergantung juga kekebalan tubuh kita, bisa Kekebalan. kekebalan tubuh kita biasanya ada yang langsung, ada yang nggak langsung kayak gitu, tergantung juga. Tapi paling lama tuh di umur berapa Kak kira-kira baru kerasanya itu? Itu nggak bisa jadi patokan ya. Adakah hubungan antara pola makan pria, antara kemungkinan yang memiliki keturunan anak laki-laki maupun anak perempuan? Itu bisa direkayasa sih sebenarnya. Kalau misalnya pengen anak laki-laki, si suami harus makan daging selama 3 bulan. Kalau misalnya istri, sayuran, sayuran hijau-hijauan. Kalau misalnya anak perempuan berarti sebalikannya. Tapi kan nggak mesti makanan juga. Itu tergantung dari posisinya juga, dari melakukan hubungan seksualnya juga kayak gitu. Itu menanya Kak, itu terpengaruh kan kalau perempuan suruh makan sayur bayam katanya bisa dapet cewek cantik gitu. Nggak berpengaruh sebenarnya. Tapi kebanyakan makan sayur itu apa?
Kayak bayam, pokoknya yang ijo-ijoan kayak gitu. Si perempuan suruh jadi kambing dulu. Dan full. Tapi kalau buat dagingnya itu daging apa? Daging kayak ayam ikan ya ayam. Daging apa aja sih? Yang penting daging nggak apa? daging mentah ya. Oh, oke. Yang udah matang. Oke. Adakah makanan atau minuman yang harus dihindari seorang pria apabila ingin menjaga kualitas sperma? Makanan yang mengandung pengawet, manis-manisan yang terlalu tinggi, terus ya kayak tadi makanan olahan yang dari pabrik-pabrikan kayak gitu juga bisa mempengaruhi. Ada remaja pria yang terbiasa melakukan onani atau masturbasi sambil menonton pornografi. Apakah ada pengaruhnya terhadap kualitas sperma dan kesehatan reproduksinya? Kalau misalnya masturbasinya atau onaninya dilakukan setiap hari pasti mempengaruhi produksi sel sperma. Jadi sel spermanya tuh kualitasnya akan menurun. Bentuknya juga kadang ada yang cacat kayak gitu. Mau nanya itu kan kita setiap hari melakukannya itu kan kebanyakan saya lihat kayak medsos gitu kebanyakan orang yang dari yang agak gemuk itu tiba-tiba kurus. Nah itu melakukan itu kan itu karena apa? Ya mungkin karena energinya terkuras juga kan kayak gitu kan mengeluarkan energi yang besar juga. Air mani kan juga mengandung beberapa kayak karbohidrat, protein kayak gitu kan berasal dari makanan juga. Kan kalau misalnya dilakukan terus-menerus kan ya mungkin bisa kurus tapi kan tidak baik buat dia sendiri kayak gitu. Ada efeknya. Ada efeknya. Itu kok bisa efeknya bisa capek karena apa? Kayak banyak orang kan tiba-tiba lu kenapa kok bisa capek gitu? Ya terus langsung disangkut pautinnya sama itu. Iya kak, sering kak. Iya, Orang yang kalau gampang lelah gitu. Itu kan apa? Itu Itu, kenapa ya, Kak? sering nggak berolahraga atau kenapa? Keseringan onani atau masturbasi. Rata-rata orang Iya, yang iya, sangkut pautnya tuh ke situ, padahal orang itu nggak pernah Iya, sama nggak. sekali. Tapi kenapa orang-orang beranggapan kalau sering masturbasi itu kayak membuang-buang energi, jadi kita sering lelah, itulah. Karena kalau misalnya kita masturbasi kan mesti mengeluarkan hormon kan. Ya di dalam hormon gitu kan pasti kita akan merasa kelelahan kayak gitu. Kayak terbuang energi kita kayak gitu. Jadi ada ini ya, pengaruhnya juga kayak mudah lelah gitu ya. Banyak sekali ilmu yang telah kami dapatkan dari wawancara kali ini. Adakah kiranya pesan Ibu terhadap remaja laki-laki berkaitan dengan menjaga kesehatan reproduksi, khususnya sperma? Jaga pola makan aja, terus jangan pakaian yang ketat-ketat kayak gitu. Terus bisa dari pakaian yang dari katun gitu. Kalau misalnya pola makan ya makan sehat aja, sayur banyak, terus buah-buahan, jangan ada pengawetnya, terus makanan dari pabrik kayak gitu. Kalau keseringan makan daging ditimbang sayur itu ngaruh juga nggak? Bisa jadi penyebab penyakit baru. Penyebab penyakit baru. Tadi hubungannya sama pakaian ketat emang apa? Kalau misalnya pakaian ketat kan ngepres kesakitan kan, terus bisa jadi kalau misalnya ketat kan akan panas gitu loh. Kan pada testis kan nggak boleh panas. Harusnya testis kan berada pada suhu tubuh yang paling dingin dari seluruh tubuh kita kayak gitu. Makanya diletakkan di bawah karena menjauhi inti pusat kita gitu. Nggak kena panas secara langsung. Ada nggak Pak pesan buat remaja putri berkaitan memilih pasangan hidup kelak dengan kesehatan reproduksinya? Carilah laki-laki yang menjaga pola hidup sehatnya, nggak minum minuman keras, nggak merokok kayak gitu sih. Jadi gaya hidup sehat ya? Gaya hidup Mementingkan sehat gaya hidup yang sehat. lebih penting. Mungkin cukup sampai di sini saja Kak wawancara kita hari ini. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga udah membantu tugas kita. Sebelumnya mohon maaf ya Kak bila ada kesalahan kata atau apa atau yang tidak
Maaf juga kalau kita misalnya merepotkan kakak. Dan kita terima kasih banyak kakak udah meluangkan waktunya untuk membantu kita mengerjakan tugas ini. Sama-sama. Aku juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan ya. Maaf ya, Ya nggak apa-apa Kak, kita juga minta maaf ya Kak. kami juga maaf Kak kalau ada pertanyaan yang terlalu sensitif, yang terlalu inilah ya, yang terlalu. Makasih ya Kak sudah berbagi ilmu. Ya. Terima kasih juga ya Kak. Terima kasih kak. Iya. Terima kasih. Sekian wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.